Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai persembahan persepuluhan menurut perspektif perjanjian lama. Persembahan persepuluhan merupakan hal yang sangat penting untuk dipahami oleh kita orang-orang Kristen masa kini. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah mengapa kita memerlukan pengertian yang benar mengenai persembahan persepuluhan. Jawabannya adalah karena pengertian yang benar mengenai persembahan persepuluhan dapat membangun sikap yang benar dalam kita mengembalikan milik Tuhan. Di dalam perjanjian lama, persembahan persepuluhan merupakan 1/10 bagian dari hasil yang didapatkan baik dari hasil tanah maupun hasil ternak. Hal itu bisa kita baca di dalam Imamat pasal yang ke-27 ayat yang ke-30 sampai dengan yang ke-33 dan Ulangan pasal yang ke-12 ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama dibawa ke dalam bait Allah. Tujuannya yaitu untuk pekerjaan pelayanan di dalam bait Allah itu sendiri. Akan tetapi selain daripada itu, persembahan persepuluhan juga diberikan kepada suku Lewi sebagai pengganti warisan tanah pusaka yang tidak diterima oleh suku Lewi, karena kita tahu bahwa suku Lewi merupakan suku yang dikhususkan oleh Allah untuk melayani Allah di bait suci dan untuk melayani atau untuk pemeliharaan imam, jemaat atau umat Allah, dalam hal ini adalah bangsa Israel. Tetapi sekalipun demikian, suku Lewi tetap harus menyerahkan persembahan persepuluhan dengan tujuan untuk yang menjabat sebagai imam dan kebutuhan lainnya di bait Allah. Hal itu bisa kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-28. Kemudian Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-38. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada penafsir yang membagi atau melihat bahwa persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama itu dibedakan menjadi 3 jenis bagian. Yang pertama yaitu adalah persembahan persepuluhan yang memakai kata aslinya yaitu Maaser Rison. Kita bisa membacanya di dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-32. Jenis persembahan persepuluhan ini diberikan oleh bangsa Israel kepada Allah, tidak langsung kepada suku Lewi. Hal tersebut bisa kita baca di dalam Bilangan pasal yang ke-18. Persembahan persepuluhan ini dibawa dahulu ke rumah perbendaharaan sebelum dibagi kepada para imam dan suku Lewi, seperti yang bisa kita baca di dalam Nehemia pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dan Malaiki pasal yang ke-3 ayat yang ke-10. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa persembahan persepuluhan adalah milik Allah yang Allah berikan kepada suku Lewi, seperti dalam Bilangan pasal yang ke-18 ayat yang ke-23 sebagai milik pusaka mereka. Lalu makna dari persembahan persepuluhan jenis ini adalah sebagai bentuk keadilan. Kemudian kita akan melihat jenis yang kedua mengenai persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama. Kalau yang pertama tadi kita sudah membahas, yaitu memakai kata Maaser Rison. Yang kedua, persembahan persepuluhan memakai kata yaitu Maaser Seni, seperti halnya kita bisa membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai dengan yang ke-27. Jenis persembahan persepuluhan ini diberikan untuk keperluan bait Allah dan segala pesta di Yerusalem setiap tahunnya. Bagi orang Israel yang jauh dari Yerusalem dapat menguangkannya, kemudian membelanjakannya lagi untuk membeli apa saja yang dikehendaki untuk perayaan di tempat yang ditentukan Allah. Tujuannya
yaitu supaya bangsa Israel mereka belajar untuk takut akan Allah, seperti yang bisa kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Dengan demikian, persembahan persepuluhan jenis ini memiliki makna, yaitu sebagai kesetiaan bangsa Israel. Kalau yang pertama kita tadi sudah membahas, yaitu jenis persembahan persepuluhan memakai kata Maaser Rison. Yang kedua yaitu memakai kata Maaser Seni. Maka kita akan melihat jenis yang ketiga dari persembahan persepuluhan yang ada di dalam perjanjian lama, yaitu memakai kata Maaser Ani. Jenis persembahan persepuluhan ini dilakukan pada tahun ketiga atau disebut juga sebagai tahun persepuluhan. Persembahan persepuluhan ini dilakukan untuk suku Lewi dan orang miskin, yaitu para janda dan yatim piatu. Hal tersebut kita bisa membacanya di dalam Ulangan pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29 dan pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Dengan demikian, jenis persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama juga bermakna sebagai belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kita sudah melihat ada 3 jenis persembahan persepuluhan yang ada di dalam perjanjian lama. Ketiga jenis persembahan persepuluhan ini bukan saling menggantikan satu sama lainnya, tetapi tetap harus dilakukan ketiganya secara bersamaan. Sehingga kalau kita akumulasikan jumlah persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama sebenarnya mencapai atau hampir 30% dari penghasilan bangsa Israel itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi penekanan adalah bukan dari segi jumlahnya, akan tetapi yaitu penekanan yang paling utama adalah inti dari persembahan persepuluhan di dalam perjanjian lama, yaitu supaya bangsa Israel mereka belajar mengakui mengenai hak Allah akan semua miliknya dan memberikan kembali melalui perantaran imam-imamnya, serta belajar mempraktikkan kasih kepada sesamanya. Seperti ada penafsir yang mengatakan bahwa tujuan persembahan persepuluhan dalam perjanjian lama adalah pengajaran atau edukasi yang diberikan Allah kepada bangsa Israel supaya mereka mengutamakan Allah di dalam kehidupan mereka, karena bangsa Israel merupakan umat pilihan Allah. Maka dari itu persembahan persepuluhan merupakan hal yang penting di dalam kehidupan orang Israel pada waktu itu. Lalu implikasinya bagi kita apa? Implikasinya bagi kita orang-orang Kristen saat ini adalah persembahan persepuluhan itu merupakan suatu yang penting, bukan penekanannya kepada jumlah, tetapi kepada ketulusan kita atau kesetiaan kita kepada Allah, yang dimana Allah sudah memberikan berkat-berkatnya kepada kita dan kita memberikan kembali apa yang sudah kita terima kepada Allah dengan tujuan untuk pekerjaan Allah di rumah Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan ini saya akan berdoa untuk kita semua. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah Tuhan curahkan kepada kami. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa berbagi akan berkat-berkat yang sudah kami terima kepada saudara-saudara kami, dan terlebih lagi Tuhan, kami bisa mengembalikan kepada Engkau sebagai bentuk kesetiaan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari, dan tolong kami juga Tuhan, biarlah Engkau menyertai kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah